Selamat sore, kembali bersama saya Maria Natasha. Kita awali fakta terkini hari ini dengan perkembangan penanganan kasus ibu yang habisi putranya sendiri di Bekasi dalam rangkaian fakta kriminal. Ibu rumah tangga pembunuh anaknya sendiri di Bekasi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih terus diperiksa di Polres Metro Bekasi Kota. Adrian Pratnaditya ada di sana. Dan Adrian, apa fakta terkini terkait penyidikan peristiwa ini? Baik, Tasya dan juga Good People, saat ini saya berada di Mapolres Metro Bekasi Kota, di mana baru saja selesai dilangsungkan press release kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung di sebuah perumahan elit di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana baru saja polisi telah menetapkan SNF sebagai tersangka dari kasus pembunuhan putranya. SNF, perempuan berusia 26 tahun ini, diketahui membunuh putranya berinisial AAMS pada dini hari pukul 4 dan baru diketahui pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat ketika ada tamu yang merasa curiga dengan baju yang dikenakan oleh tersangka ketika berkunjung ke rumahnya. Kemudian pada sore hari ini juga polisi telah menetapkan sangkaan pasal yang dikenakan pada tersangka SNF, yakni pasal 76C, Jo pasal 80, ayat 3 dan 4, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 atau pasal 338 KUHP, di mana ancaman hukuman pada pelaku SNF adalah 15 tahun penjara. Dan untuk lebih lengkapnya, saya telah kedatangan Bapak Kasar Treskrim Polres Metro Bekasi Kota, Pak Muhammad Firdaus. Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit kasusnya ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Maret sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang mana kronologis awalnya ini dari saksi NA atas suruhan dari suami pelaku ini untuk melihat kondisi anaknya. Pada saat sampai di rumah pelaku, saksi NA melihat mencoba masuk tapi awalnya tidak diizinkan masuk oleh pelaku. Terus kemudian dilakukan negosiasi, akhirnya saksi NA berhasil masuk dan melihat anak yang umur 1 tahun 7 bulan ada di sana dan tidak melihat di lantai 1, tidak melihat anak yang satunya lagi yang berumur 5 tahun. Sudah tewas bersimbah darah gitu, Pak? Iya, kemudian saksi NA langsung naik ke atas dan melihat anak ini sudah di atas tempat tidur dalam kondisi berlumuran darah. Betul. Apakah sudah ada hasil tes kejiwaan, Pak, terhadap pelaku SNF? Nah, dari hasil tes tim psikologi dari DP3A Kota Bekasi itu menurunkan tim psikolog. Nah, hasil pemeriksaannya terhadap pelaku itu bahwasanya pelaku terdapat gejala skizofrenia. Ini yang tim psikolog simpulkan. Nah, ciri-cirinya itu gangguan emosi, delusi, halusinasi, pikiran terorganisir dan gangguan persepsi. Nah, dari hasil ini dari pihak tim psikolog DP3 Kota Bekasi merekomendasikan agar pelaku dilakukan pemeriksaan psikiatri. Nah, ini kami akan lakukan. Pak, apakah sudah diketahui motif dari pelaku pembunuhan ini, Pak? Nah, motif kami juga dari awal mengamankan pelaku, kami coba menggali motif, namun motifnya ini masih tidak rasional. Jadi motifnya ini masih tidak rasional dalam artian dia dapat bisikan gaib seperti itu. Nah, ini memang kendala kami, namun kami juga sudah koordinasi dengan pihak tim psikolog forensik dari Asosiasi Forensik Psikologi Forensik Indonesia, dan sore ini tim dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia hadir ke Polres. Baik, berarti akan diurus lebih lanjut, Oke. Terima kasih Bapak Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota.
Baik Tasya dan juga Good People, kira-kira seperti itu update yang bisa kami berikan langsung dari Polres Bekasi Kota. Kembali ke studio. Ya, Adrian Pratnaditya dari Mapolres Metro Bekasi Kota Bekasi.